Halo Sobat Pustaka, jumpa lagi bersama saya Mister Tanya. Sudah lama rasanya tidak berjumpa. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang disampaikan oleh follower kami di Instagram. Pertanyaan ini sebenarnya sifatnya sederhana, tapi mungkin karena bentuk yang sederhana, jadi banyak orang yang tidak tahu atau terlalu memperhatikannya. Pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan buku monograf dan buku referensi? Pertanyaan ini waktu itu dalam waktu singkat langsung direspon oleh tim media sosial kami dengan membuat konten yang membahas pertanyaan itu. Kontennya berupa infografis di posting di Instagram dan Facebook. Tapi mungkin karena sifatnya yang berbentuk infografis, jadi saya rasa postingan tersebut belum bisa berbicara banyak. Meskipun tidak sedikit dari follower kami yang mengucapkan terima kasih dan merasa tercerahkan akan postingan tersebut. Nah, melalui platform YouTube ini, saya ingin mengulas pertanyaan tersebut lebih jauh, lebih lugas, dan to the bone kalau kata Pamungkas. Jadi, konten ini akan mengulas lebih dalam mengenai perbedaan antara buku monograf dan buku referensi. Oke, mari kita bahas. Pertama, saya ingin cerita tentang buku monograf. Jadi buku monograf ini adalah buku yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, terutama di perguruan tinggi. Buku monograf jadi pegangan wajib bahkan yang harus dimiliki oleh mahasiswa maupun dosen, entah sebagai referensi dalam menulis atau pegangan dalam melakukan sebuah penelitian. Buku monograf sifatnya itu buku ilmiah, jadi ditulis, disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Pembahasan di buku monograf itu ditulis secara mendasar dan menyeluruh. Nah, karena sifatnya yang menyeluruh dan mendasar inilah, buku monograf harus ditulis oleh ahli atau expert di bidang tersebut. Jadi kalau Anda bukan ahli di suatu bidang ilmu, jangan berani-berani menulis buku monograf. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih harus ahli? Kenapa sih harus orang expert yang menulis buku monograf? Jadi gini, buku monograf itu digunakan sebagai pegangan, sebagai buku dasar yang harus dimiliki oleh pembelajar atau mahasiswa di suatu bidang ilmu. Nah, kalau Anda bukan ahli, penyampaiannya pasti akan muter-muter, ya, ngalor ngidul, dan tidak to the bone. Itulah pentingnya ahli menulis buku referensi, karena dia yang menguasai ilmunya, dia yang menguasai tekniknya, dan dia juga yang mengerti apa yang harus dipahami oleh mahasiswa maupun orang umum. Lantas, apa sih ciri-ciri buku monograf? Oke, pertama, buku monograf itu bersifat tunggal. Artinya tidak memiliki seri-seri yang lain dan tidak terdiri dari beberapa volume. Jadi satu buku, satu monograf biasanya. Kemudian membahas satu topik atau satu disiplin ilmu secara menyeluruh dan mendalam. Ini ciri yang sangat mendasar dari monograf. Dan yang ketiga, tentunya ditulis oleh ahli atau orang yang berkompeten di suatu disiplin ilmu. Jadi bukan sembarang orang, ya. Yang keempat, isi buku sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, ya. Jadi terdiri dari rumusan masalah, metodologi, kesimpulan, bahkan daftar-daftar referensi yang digunakan. Ciri berikutnya adalah bukan merupakan olahan atau hasil parafrase misalnya dari disertasi ataupun tesis yang Anda miliki. Jadi buku monograf tidak berasal dari karya penelitian tersebut. Kemudian ditulis oleh seorang ahli, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian diterbitkan tentunya oleh lembaga ilmu misalnya, atau lembaga organisasi perguruan tinggi, ataupun penerbit resmi yang memiliki anggota IKAPI. Kemudian terdaftar di ISBN bukunya serta disebarluaskan secara legal tentunya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengandung syarat. Itu ciri-ciri dari buku monograf. Yang kedua adalah buku referensi. Berbeda dengan monograf, buku referensi biasanya berasal dari hasil penelitian, entah itu jurnal, bisa juga dari disertasi maupun tesis. Nah, buku referensi disebut sebagai buku referensi karena biasanya digunakan
oleh mahasiswa maupun dosen untuk menjadi pegangan pembelajaran. Buku referensi itu sifatnya termutakhir atau terkini. Jadi biasanya buku referensi itu merupakan sebuah respon dari fenomena yang terjadi, dibahas secara akademis dan ditulis juga sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Nah, lantas apa sih ciri-ciri dari buku monograf ini? Oke, yang pertama, buku ini berasal dari hasil penelitian, tentu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, digunakan oleh dosen maupun pengajar sebagai pegangan saat mengajar atau belajar. Oke, yang ketiga adalah ditulis sesuai dengan alur logika keilmuan. Misalnya ada studi kasus atau membahas fenomena terkini beserta ilustrasi pemecahan masalahnya. Jadi lebih teknikal ya pembahasan di buku referensi. Kemudian disajikan dalam bahasa yang formal, ya, kemudian dipublikasikan secara luas kepada publik, disertakan nomor ISBN, dan juga substansi bukunya membahas satu bidang ilmu, tapi tidak secara mendasar, bisa secara general. Kemudian yang paling penting adalah bisa digunakan sebagai referensi, sitasi, atau dikutip dalam daftar pustaka dari penelitian yang Anda tulis. Nah, dari kedua pemaparan tadi, antara buku monograf dan buku referensi, memang terdengar sedikit sama, tapi keduanya sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaannya apa? Akan saya bahas sekarang juga. Nah, perbedaannya adalah, tolong perhatikan baik-baik perbedaan antara kedua buku ini. Yang pertama, buku monograf itu ditulis oleh satu orang. Tidak bisa dua orang ataupun berkelompok, hanya ditulis oleh satu orang. Sedangkan buku referensi itu ditulis bisa lebih dari satu orang. Yang kedua, buku monograf fokus pada satu variabel ilmu saja, satu cabang ilmu dan spesifik lagi yang mendalam. Sedangkan buku referensi tidak. Buku referensi bisa membahas satu tema besar dalam sebuah ilmu, dan itu mengulas secara mendasar juga. Kemudian yang ketiga, segmentasi. Nah, buku monograf, segmentasi bukunya itu diperuntukkan untuk kelompok akademis. Jadi orang-orang yang berada di komunitas akademik seperti perguruan tinggi misalnya, itu boleh memakai buku monograf, bahkan wajib. Kemudian buku referensi itu segmentasinya tidak hanya untuk kalangan akademisi, bisa untuk kalangan luas karena sifatnya yang general tadi. Nah, yang terakhir bedanya adalah buku monograf itu menggunakan bahasa akademik ya, dan ilmiah, harus ketat di situ. Sedangkan buku buku referensi tidak harus. Buku referensi bisa menggunakan bahasa yang lebih santai, yang lebih rileks atau lebih luas karena diperuntukkan bagi kelompok umum tadi. Oke, saya kira sekian penyampaian di video ini. Semoga pertanyaan Anda atau mungkin keresahan Anda selama ini terjawab. Jika ada komentar, jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan subscribe dan tombol loncengnya juga dihidupkan. Sampai jumpa. Salam pustaka.